warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nirma Fatmawasari di Belajar IPA Online. Kali ini Ibu akan mengajar IPA kelas 9, yaitu materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Minggu lalu Ibu sudah membahas tentang listrik statis ya. Sekarang kita masuk ke bab biologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Mengapa sih tumbuhan itu berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan tujuan untuk mempertahankan keturunannya. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara seksual maupun dengan cara aseksual. Ada yang umbi lapis, ada yang geragi, ada yang rizoma, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama kali Ibu bahas adalah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, yaitu tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. Nah, sekarang tumbuhan Angiospermae itu apa aja? Ada padi, jagung, mangga, rambutan. Itu adalah tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae berkembang biak dengan dua cara. Ada vegetatif dan ada generatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga dengan aseksual, adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui peleburan gamet betina dan gamet jantan. Sedangkan perkembangbiakan generatif atau seksual adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina atau peleburan gamet jantan dan gamet betina. Nah, sekarang kita bahas yang vegetatif dulu ya. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Vegetatif tadi adalah tanpa kawin ya, atau perkembangbiakan aseksual. Vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan tanpa kawin dan tanpa campur tangan manusia. Artinya berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah di sini vegetatif alami dibagi menjadi rizoma. Rizoma disebut juga dengan rimpang. Kemudian ada stolon atau geragi, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Kemudian vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin atau aseksual dengan bantuan tangan manusia. Di sini ada setek, runduk ya, kemudian cangkok atau mencangkok. Sekarang kita bahas yang vegetatif alami. Vegetatif alami rizoma disebut juga dengan rimpang adalah modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan bercabang. Jadi di situ ada batang yang menjalar itu di dalam tanah. Contohnya seperti apa rizoma itu? Ada jahe, lengkuas, kencur, kunyit. Itu adalah modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah. Atau tumbuhan jahe, lengkuas, kencur, kunyit itu ada di dalam tanah. Nah, ini namanya adalah rizoma atau rimpang. Kemudian yang kedua adalah stolon atau geragi, adalah bagian batang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi kalau geragi atau stolon itu modifikasi batangnya itu menjalarnya di atas permukaan tanah. Contohnya apa di sini? Ada pegagan, kemudian stroberi. Pegagan dan stroberi itu merupakan stolon atau geragi. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Nah, di sini umbi lapis itu apa sih? Umbi lapis adalah batang pendek yang tumbuh di dalam tanah
dengan daun tebal, berdaun sisik dan berdaging. Jadi batang pendek yang tumbuh di dalam tanah. Jadi ada batang, kemudian tumbuh di dalam tanah, daunnya tebal dan bersisik serta berdaging. Ini sering kita jumpai pada apa kalau umbi lapis itu? Pada bawang merah. Bawang merah, lili, tulip. Nah, ini tulip ya. Itu dengan cara umbi lapis. Jadi daunnya itu tebal, kemudian seperti bersisik dan berdaging. Jadi seperti ada lapisan-lapisan gitu ya. Kalau kita lihat bawang merah ya ada lapisannya. Kemudian yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi ada batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung, berisi cadangan makanan. Ini sering kita jumpai pada kentang, kemudian pada ketela. Nah, kentang sama ketela itu merupakan umbi batang, yaitu batang yang mengembung di dalam tanah berisi cadangan makanan. Yang kelima adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru di ujung batang. Biasanya letaknya itu di ujung batang ya. Jadi bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pisang, bambu itu berkembang biak dengan tunas. Kalau kita lihat pisang itu kadang di bawahnya ada kecil-kecil. Nah, itu tunasnya. Jadi dapat berkembang biak secara tunas. Tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Kemudian yang terakhir adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa. Contoh tunas adventif adalah cocor bebek dan cemara. Nah, seperti itu, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kemudian vegetatif buatan. Cara vegetatif buatan itu sering kita jumpai ya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah setek atau menyetek, yaitu dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam. Jadi memotong bagian tanaman untuk ditanam. Contohnya seperti lidah buaya. Kita memotong batangnya, kemudian batangnya ditanam. Nah, nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baru, yaitu kita memotong bagian tanaman untuk ditanam. Jadi kata kuncinya di sini ya, itu adalah menyetek, memotong bagian tanaman untuk ditanam lagi. Contohnya adalah lidah buaya. Kemudian runduk atau merunduk, yaitu membengkokkan atau membenamkan bagian batang ke dalam tanah. Jadi yang namanya merunduk itu adalah membengkokkan atau membenamkan bagian batang ke dalam tanah. Jadi ada batang itu dirundukkan, merunduk, dirundukkan di tanah. Jadi ditanam lagi di dalam tanah. Kita tinggal merundukkan batangnya. Nah, untuk merunduk itu biasanya terjadi pada cabang batang yang panjang dan lentur, atau cabang batangnya itu bisa dirundukkan karena lentur kan ya. Contohnya seperti apa? Ada melati, kemudian stroberi, itu adalah bisa dilakukan dengan cara merunduk, yaitu dengan bantuan manusia. Kemudian yang ketiga adalah mencangkok. Cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Jadi ada batang tanaman, kemudian kita ingin membuat perakaran baru di batang. Nah, itu adalah cara mencangkok, membuat perakaran baru di batang tanaman. Misalkan contohnya adalah pada pohon mangga, rambutan, jambu, jeruk. Biasanya kalau mencangkok itu pada tumbuhan yang memiliki kambium.
Contohnya mangga, ini batang mangga, kita ambil, kita potong batangnya ya, kemudian sampai terlihat kambium seperti putih-putih itu ya. Nah itu nanti di situ dikasih tanah, kemudian dibungkus biasanya pakai sabut kelapa. Itu merupakan suatu perkembangbiakan dengan cara mencangkok pakai bantuan tangan manusia. Nah seperti ini. Jadi Ibu ulangi, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ada perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, yaitu tanpa kawin, yaitu dengan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas dan tunas alverti. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan ada stek, runduk, dan mencangkok. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae selain ada vegetatif juga ada yang generatif, yaitu perkembangbiakan melalui kawin, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan generatif atau secara seksual itu diawali dengan pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Setelah terjadi pembentukan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, terjadilah penyerbukan. Perkembangbiakan generatif itu biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Contohnya seperti tumbuhan jagung, padi, bunga sepatu. Nah, itu bisa terjadi proses penyerbukan di situ. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Jadi di sini ada serbuk sari sama ada kepala putik, yaitu pada bagian bunga. Proses penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari itu adalah sebagai sel kelamin jantan, sedangkan putiknya adalah sel kelamin betina. Seperti pada manusia, itu juga ada sel kelamin jantan, sperma, dan sel kelamin betina pada ovum. Tapi kalau pada bunga, adanya adalah serbuk sari dan putik. Serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dan putik sebagai sel kelamin betina. Nah, ini bagian-bagian bunga, yaitu di sini. Bagian yang ini adalah namanya benang sari. Jadi bagian bunga yang biasanya warnanya indah, kemudian ada seperti bintik-bintiknya, ini nanti adalah kepala sari. Jadi seperti ada serbuk gitu ya. Bagian bunga yang menjunjur, kemudian ini di sini ada seperti serbuk, itu namanya adalah kepala sari. Benang sari di sini fungsinya adalah sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada mahkota. Jadi bagian bunga yang sangat indah, menarik, biasa warnanya ada merah, ada ungu, ada kuning. Ya, bagian bunga yang berwarna-warni ini namanya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga. Jadi kalau mahkota bunga itu menarik, pasti serangga itu pun juga tertarik. Pasti serangga seperti kupu-kupu itu bisa menghampiri bunga. Nah, nanti serangga itu membantu proses penyerbukan pada bunga. Kemudian bagian yang panjang ini dan seperti ada kepalanya di sini, bagian panjang ini namanya adalah tangkai putih. Sedangkan bagian yang atas ini namanya adalah kepala putih. Fungsi dari kepala putih adalah menangkap serbuk sari. Jadi nanti serbuk sari itu ada yang jatuh di kepala putih ya. Kepala putih di sini menangkap serbuk sari dan sebagai alat kelamin betina. Jadi serbuk sari
serbuknya itu nanti jatuh di kepala putih. Nah, nanti jadilah proses penyerbukan. Di sini ada tangkai putih, kemudian bagian yang ini seperti biasanya di dalam ada bakalnya ya, namanya adalah bakal biji, yaitu tempat pembuahan atau pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nanti di sini terjadilah perbuahan. Kemudian ini namanya adalah tangkai bunga, fungsinya adalah untuk menyangga bunga. Biasanya warnanya hijau di bawah bunga itu ya. Kemudian ada dasar bunga, fungsinya adalah tempat untuk melekatnya bunga, mahkota, melekatnya daun. Ini namanya adalah dasar bunga. Nah, kemudian proses penyerbukan itu berdasarkan faktor perantaranya ada dibagi menjadi berapa nih? Ada anemogami, ada hidrogami, ada zoidogami, diogami, sama antropogami. Apa sih ini? Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi anemogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya pada apa di sini? Contohnya adalah pada padi dan jagung. Padi dan jagung itu penyerbukannya adalah dibantu oleh angin atau namanya adalah anemogami. Yang kedua adalah hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Hidro berarti air. Hidrogami penyerbukan dengan bantuan air, contohnya adalah pada Hydrilla verticillata, yaitu biasanya tempat hidupnya adalah di air. Kemudian zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Dengan bantuan hewan kan bermacam-macam ya. Hewan itu dibagi menjadi entomogami, yaitu dibantu oleh hewan serangga. Contohnya apa? Kalau dibantu oleh serangga itu ciri-cirinya bunganya itu biasanya mahkotanya indah seperti bunga mawar. Jadi serangga itu bisa tertarik ya. Kemudian ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan burung. Contohnya adalah bunga dadap. Kenapa bunga dadap? Karena nektarnya banyak. Jadi burung itu suka sekali nektar, yang burung penghisap madu ya di sini. Maka itu ornitogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung, contohnya pada bunga dadap. Kemudian kiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan kelelawar. Contohnya pada tanaman kaktus. Kenapa? Karena tanaman kaktus itu bunganya mekarnya hanya pada malam hari. Jadi di sini tanaman kaktus biasanya dibantu oleh kelelawar. Malakogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan siput. Contohnya Rhodea japonica, yaitu bunga yang letaknya tersembunyi. Bunganya itu letaknya tersembunyi. Karena itu dibantu oleh malakogami atau dibantu oleh hewan siput. Yang terakhir adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara manusia. Contohnya anggrek bulan, bunga vanili. Kenapa kok dibantu oleh manusia? Biasanya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia itu adalah tumbuhan yang sulit untuk melakukan penyerbukannya sendiri. Contohnya pada anggrek bulan dan pada bunga vanili. Seperti itu. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka yang tidak dilindungi oleh kulit buah. Contohnya melinjo,
pakis haji, pinus, pohon ginkgo. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus betina menghasilkan gamet betina, strobilus jantan menghasilkan gamet jantan. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae diawali dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Pernahkah kamu melihat tumbuhan paku dan lumut? Tumbuhan paku dan lumut tidak pernah berbunga. Lalu, bagaimana cara berkembang biaknya? Perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan lumut. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Berikut metagenesis lumut dan metagenesis pada paku. Kedua metagenesis terjadi pergiliran keturunan, yaitu vegetatif dan generatif berlangsung dalam satu pergiliran keturunan. Perbedaan lumut dan paku. Akar lumut rhizoid sedangkan paku serabut. Batang pada lumut berbentuk talus, sedangkan pada paku berbentuk rizoma. Daun muda pada lumut tidak menggulung, sedangkan pada paku menggulung. Daunnya berbentuk tipis dan memiliki lapisan lilin pada lumut, sedangkan pada paku bermikrofil, makrofil, tropofil, dan memiliki sporofil. Berkas pembuluh pada tumbuhan lumut tidak ada, pada tumbuhan paku terdapat xilem dan floem. Spora pada tumbuhan lumut disebut dengan protonema, sedangkan pada tumbuhan paku disebut dengan protalium. Tumbuhan dominan pada lumut berupa gametofit, sedangkan pada tumbuhan paku, tumbuhan dominannya adalah sporofit. Kromosom tumbuhan pada lumut adalah haploid, sedangkan pada paku diploid. Fase haploid pada tumbuhan lumut yaitu pada spora, protonema, gametofit, antheridium, archegonium, spermatozoid, dan ovum. Sedangkan fase haploid pada paku yaitu spora, protalium, antheridium, archegonium, spermatozoid, dan ovum. Fase diploid pada tumbuhan lumut yaitu zigot, embrio, sporogonium, dan sporangium. Pada tumbuhan paku, fase diploidnya adalah zigot, tumbuhan paku, sporofil, dan sporangium. Persamaan tumbuhan paku dan lumut. Yang pertama adalah daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan. Yang kedua, kedua tanaman ini kebanyakan hidup di area tropis. Cara berkembang biaknya dengan spora. Keduanya sama-sama melakukan fotosintesis. Paku dan lumut juga memiliki klorofil. Sporofit merupakan keturunan yang generatif. Kedua-duanya sama-sama melakukan reproduksi vegetatif dan generatif. Kedua tanaman ini juga sama-sama menyukai tempat hidup yang lembab. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam reproduksi tumbuhan adalah hidroponik, vertikultura, dan kultur jaringan. Hidroponik adalah metode budidaya tumbuhan menggunakan air, contohnya tomat, selada, dan lobak.
Yang kedua adalah vertikultura, yaitu metode budidaya tanaman dengan membuat instilasi bertingkat. Contohnya adalah tomat. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media steril dan mengandung nutrisi.